bacaan setelah sholat atau zikir-zikir setelah sholat. Saya akan jelaskan kandungan maknanya, Pak. Kenapa? Karena zikir-zikir setelah sholat ini, Pak, selalu kita baca kan? Dan semuanya berbahasa Arab, bersumber dari Nabi. Boleh jadi ada di antara kita tidak tahu artinya kan? Makanya tugas saya sebagai mubalik menjelaskan. Adapun menghafalnya kembali kepada Bapak-bapak sekalian. Menghafalnya, yang penting saya jelaskan dulu. Saya punya tugas, punya kewajiban, tanggung jawab. Ya, jamaah sekalian, tentang bacaan-bacaan setelah sholat atau zikir-zikir setelah sholat. Ya, baik Pak, saya mulai. Setelah kita salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Apa yang kita baca, Pak? Istighfar kan? Istighfar. Tidak boleh yang lainnya. Tidak boleh diganti alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tidak boleh. Atau la haula wala quwwat. Tidak boleh, harus istighfar. Karena itu yang Nabi contohkan. Jamaah sekalian, begitu yang Nabi contohkan istighfar. Istighfar 3 kali. Jamaah sekalian, tidak juga 4 kali, tidak juga 5 kali, 3 kali Pak. Karena begitu Nabi contohkan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jamaah sekalian. Iya, tentu kita semua tahu apa artinya istighfar kan? Iya. Apa artinya Pak? Astagfirullah. Artinya astaghfiru, artinya saya memohon ampun kepada Allah. Astaghfirullah. Itu. Saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita beristighfar, Pak? Padahal kita sudah menyelesaikan kewajiban. Mestinya kan alhamdulillah kan? Itu kan kalau secara logikanya ini kan sudah selesai kewajiban. Mestinya alhamdulillah, tapi Nabi justru membaca astagfirullah. Berarti ada yang kurang. Benar Pak kata ulama kita. Karena kita di dalam sholat ini Pak pasti banyak kekurangan-kekurangan yang kita lakukan. Iya. Sholat kita belum sempurna sebenarnya Pak. Jamaah sekalian. Makanya itulah kita diperintahkan untuk beristighfar. Memohon ampun kepada Allah atas kekurangan-kekurangan yang ada dalam sholat kita. Kesalahan-kesalahan yang ada dalam sholat kita Pak. Itu maknanya Pak. Kenapa kita beristighfar, jamaah sekalian. Jelas Pak ya? Iya. Kemudian setelah itu apa kita baca? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram, atau tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya. Allahumma antas salam. Apa artinya Pak? Allahumma ya Allah. Antas salam, engkau adalah as-salam. As-salam ini Pak salah satu dari nama Allah. Namanya as-salam. Apa arti as-salam Pak? Yang memberikan keselamatan. Yang memberikan keselamatan. Ya Allah, engkau adalah zat yang memberikan keselamatan. Wa minkas salam, dan dari engkaulah segala keselamatan. Iya. Kalau di sini tidak ada Pak. Iya, saya kurang tahu. Iya, barangkali boleh jadi ada riwayat lain. Tapi dalam sini tidak disebutkan wa ilaika ya'udus salam. Tapi di sini disebutkan wa minkas salam saja. Saya kurang tahu kalau ada tambahannya. Ya.
Jadi saya hanya berpatokan yang ada di kitab saya ini, Pak. Ya, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tapi kalau ada tambahannya, boleh jadi ada riwayat yang lain. Silakan Bapak pakai. Tapi saya hanya memakai wa minkas salam, tidak ada tambahannya, wa ilaika ya'udus salam. Iya. Jamaah sekalian. Jadi wa minkas salam, dan darimu ya Allah segala keselamatan. Jadi jamaah sekalian, yang memberikan keselamatan hanyalah Allah. Karena yang memberi keselamatan, yang memiliki keselamatan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu segala keselamatan yang ada pada diri kita, keluarga kita, dan kepada semua umat manusia dan makhluknya itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jelas jamaah sekalian ya. Ya. Termasuk keselamatan apa, Pak? Di sini keselamatan ada dua. Keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Jadi jamaah sekalian, ya, keselamatan di dunia, keselamatan harta kita, keselamatan kita punya badan, keselamatan kita punya agama, jamaah sekalian, ini semua ya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya pasti menginginkan keselamatan dunia dan akhirat. Hadirin. Iya. Dan yang hanya memberikan keselamatan dunia dan akhirat hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Hadirin. Jelas Pak ya? Ya. Jadi kita ini Pak selamat, kita punya fisik, kita sehat-sehat saja, kita punya fisik, agama kita terjaga, jamaah sekalian, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kita punya keluarga, kita punya rumah. Ya, hadirin, itu semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin. Ya. Jadi kita mengakui bahwasanya keselamatan itu hanya bersumber dari Allah. Jamaah sekalian, bukan dari siapa-siapa, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sekarang ini selamat, Pak. Kampung kita selamat dari bencana. Keluarga kita selamat dari gangguan-gangguan. Diri kita selamat. Jamaah sekalian, itu semua bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan keselamatan, jamaah sekalian. Dan semua manusia pasti Pak mengharapkan namanya keselamatan. Hadirin. Iya, semua manusia pasti mengharapkan menginginkan keselamatan, Pak. Tidak ada manusia yang tidak mau selamat, Pak. Semua manusia mau selamat. Hadirin, tidak ada yang tidak mau selamat. Selamat apa? Dari segala. Selamat dari gempa bumi. Coba bayangkan Pak, bagaimana gempa bumi yang terjadi di Venezuela beberapa hari yang lalu Pak. Ribuan orang meninggal dunia Pak. Gempa bumi Pak. Jamaah sekalian, di Venezuela yang baru-baru terjadi Pak. Hadirin, iya. Jadi kita ini butuh keselamatan. Jadi jangan kita anggap remeh keselamatan jamaah sekalian. Coba, kalau Allah tidak berikan keselamatan Pak, apa lawan keselamatan? Kehancuran kan? Hancur. Jamaah sekalian, lihat gedung-gedung Pak yang tinggi, hancur sekali Pak. Kita lihat di media sosial Pak, hancur gedung-gedung. Orang semua pada berlarian semua Pak. Makanya jamaah sekalian, kenapa setiap kita selesai sholat, kita selalu baca ini, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini selalu kita baca Pak, jamaah sekalian. Jadi jangan kita remehkan masalah keselamatan Pak. Orang itu Pak, bahkan ada yang sampai keluar dari rumahnya Pak telanjang, yang penting selamat. Telanjang Pak, yang penting selamat. Apa artinya dia berpakaian kalau dia mati? Makanya
Lebih baik dia selamat meskipun dia tidak berpakaian, Pak. Lihat Pak kalau orang gempa bumi itu, Pak. Iya, dia enggak pikir apa, yang penting dia selamat, terserah. Hancurkah barang-barangnya, yang penting dia selamat jasadnya, Pak. Jamaah sekalian. Jadi selamat ini, Pak, semua orang membutuhkan, jamaah sekalian. Iya. Dan yang paling besar adalah selamat kita punya agama. Maksudnya apa? Jangan sampai kita ini murtad. Nah, ini Pak. Ada orang yang murtad, Pak. Umat Islam yang murtad ada, Pak. Karena faktor apa? Ada karena faktor uang. Uang. Dia jual agamanya. Ada karena faktor wanita. Faktor wanita. Ada karena faktor jabatan. Keluar dari agama. Berarti tidak selamat agamanya kan? Tidak selamat. Makanya kita minta keselamatan dari Allah. Agar diselamatkan kita punya agama. Itu yang paling penting, Pak, kalau agama kita selamat. Apa artinya kalau badan kita selamat, rumah kita selamat, tapi kalau agama kita tidak selamat? Tidak ada artinya, Pak. Tidak ada artinya orang hidup di dunia ini, Pak, kalau agamanya tidak selamat. Maksudnya apa? Jangan sampai kita keluar dari agama Islam menjadi orang murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah sekalian. Siapa yang menjamin diri kita ini, Pak, bisa Islam terus? Kita tidak bisa. Jamaah sekalian. Namanya setan menggoda, jamaah sekalian, di mana-mana, jamaah sekalian. Hawa nafsu. Makanya kita minta keselamatan dari Allah agar Allah menjaga agama kita. Jamaah sekalian, menjaga agama kita, hadirin rahimakumullah. Iya. Iya, menjaga agama kita agar kita tidak menjadi orang yang murtad. Jamaah sekalian. Nauzubillah min zalik, Pak. Kerugian yang sangat besar kalau ada orang Islam yang murtad, Pak. Sudah mendapatkan hidayah Islam, keluar. Hanya karena faktor apa, Pak? Ya, biasanya faktor-faktor dunia. Apakah masalah uang, diiming-imingi uang? Jamaah sekalian, apakah faktor karena dia mau menikah dengan perempuan yang cantik, akhirnya dia keluar dari agama Islam? Kan ada begitu, Pak. Jamaah sekalian, kebanyakan masalah-masalah dunia orang murtad dari agamanya, Pak. Atau juga selamat dari keraguan-raguan terhadap agama kita. Ada juga umat Islam yang ragu-ragu terhadap agamanya. Ada. Iya. Ada umat Islam yang ragu-ragu terhadap Al-Quran. Ada. Jamaah sekalian. Jadi kita minta keselamatan agar kita tidak ragu-ragu terhadap agama Islam. Itu ragu-ragu itu, Pak, lawannya keyakinan kan, Pak. Iman lawannya keraguan-raguan. Jadi kalau kita ragu-ragu, Pak, terhadap isi Al-Quran, berarti iman kita dipertanyakan. Islam kita dipertanyakan kalau kita ragu-ragu. Hadirin rahimakumullah. Ini hadirin, jadi kita minta kepada Allah keselamatan, jamaah sekalian, keselamatan agama agar kita tidak ragu-ragu terhadap agama Islam. Agar kita tidak menolak Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ada orang yang menolak As-Sunnah, Pak. Ada. Ada orang yang menolak As-Sunnah, menolak hadis. Jamaah sekalian. Ya, saya tidak berpanjang lebar, Pak, ya, tapi sudah jelas, Pak, ya. Hadirin, ya, sudah jelas di sini artinya Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta. Apa artinya tabarakta? Engkau yang memberi, yang memiliki keberkahan, yang memiliki kebaikan yang sangat banyak. Jamaah sekalian, tabarakta, engkau yang memiliki segala kebaikan. Jadi segala kebaikan, Pak, kebaikan apa saja yang kita dapatkan Pak sampai sekarang itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak menjadi ini, menjadi konglomerat, Bapak yang menjadi orang yang punya kedudukan dan seterusnya, itu semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, namanya keberkahan. Apa itu keberkahan, Pak? Tabarak artinya yang memiliki keberkahan. Keberkahan artinya, Pak, kebaikan yang banyak dan terus ada, tidak pernah hilang, itu keberkah. Jamaah sekalian.
Kemudian ya dzal jalali wal ikram. Apa artinya Pak? Ya dzal jalali wal ikram, wahai zat yang memiliki al-jalal. Al-jalal itu keagungan, kebesaran. Iya, keagungan apa jemaah sekalian? Keagungan syariatnya, keagungan nama-namanya, keagungan sifat-sifatnya, keagungan nikmat-nikmatnya jemaah sekalian. Itu ya dzal jalal. Iya. Jamaah sekalian. Jadi Dzul Jalal wal Ikram Pak, salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang 99. Dzul Jalali wal Ikram. Silakan kita buka Pak, 99 nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wal Ikram. Ya Dzal Jalali wal Ikram, wahai zat yang memiliki keagungan, kemuliaan wal Ikram. Jamaah sekalian, itulah al-Ikram, kemuliaan, kedermawanan. Jamaah sekalian, Allah memiliki kedermawanan, sifat kedermawanan. Jamaah sekalian, contohnya apa Pak? Sifat kedermawanannya Allah, sifat kebaikannya Allah. Sifat kedermawanannya Allah, kebaikan Allah jamaah sekalian itu meliputi semua makhluknya tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali, meskipun orang kafir. Jadi Bapak jangan heran kalau ada orang kafir, kenapa orang kafir kaya-kaya Ustadz? Itulah sifat ikramnya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, Allah SWT memiliki ya kenikmatan yang Allah berikan kepada siapa saja. Hadirin rahimullah. Cuma ada khusus ya kedermawanannya Allah khusus ya, ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Khusus ini hanya bagi orang-orang yang beriman saja. Jadi apa bedanya Pak antara kita dengan orang kafir? Allah sama-sama kasih ya kedermawanannya, kebaikannya kepada semua manusia meskipun dia orang kafir. Tapi bedanya dengan orang beriman, orang kafir tidak mendapatkan jamaah sekalian kedermawanan Allah nanti pada hari akhirat. Itu bedanya Pak. Kalau di dunia jangan cemburu Ki. Kalau di dunia jangan cemburu. Kenapa orang-orang kafir semuanya orang-orang kaya misalnya, rumahnya besar-besar, mobilnya banyak-banyak, sedangkan kita kenapa kita tidak punya mobil, rumah kita tidak bertingkap? Jangan cemburu. Ada Allah siapkan nanti di hari akhirat. Khusus orang-orang beriman saja. Jemaah sekalian. Jelas Pak ya? Jelas ya? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Setelah itu apa kita baca Pak? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, saya akan jelaskan. Setelah itu kita baca la ilaha illallah. Ya, ini jelas Pak ya. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak kita ibadahi melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wahdahu, hanya kepada Allah saja. Artinya kita tidak boleh beribadah selain kepada Allah, hanya kepada Allah saja. Tidak boleh kita menyembah patung, menyembah jin, malaikat, menyembah para nabi, tidak boleh. Tidak boleh kita berdoa kepada para nabi, kepada rasul, kepada malaikat, kepada jin-jin, tidak boleh. Hanya kepada Allah saja kita beribadah, meminta, sujud dan seterusnya. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Tidak ada sekutu, tidak ada yang menandingi Allah, yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Lahul mulku wa lahul hamdu. Ini apa artinya Pak? Lahul mulku ya, hanya bagimulah saja segala kekayaan. Iya, segala kekuasaan, kepemilikan ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hadirin, jadi semua alam semesta ini jemaah sekalian hanya milik Allah, bukan milik kita, Pak. Bahkan diri kita sendiri pun milik Allah, bukan milik kita. Itulah artinya lahul mulk jemaah sekalian. Hanya bagi Allah sajalah segala yang ada di alam semesta ini jemaah sekalian. Milik Allah, termasuk diri kita adalah milik Allah. Harta kita, keluarga kita, jabatan kita jamaah sekalian, milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya,
Kalau milik Allah, Allah bisa mengambil kapan saja. Jamaah sekalian, Allah bisa mengambil kapan saja karena milik Allah. Hadirin, nyawa ini milik Allah, ruh ini milik Allah, bukan milik kita. Kalau milik kita, Pak, ini ruh, kita tidak ada yang mau mati, Pak. Iya, orang tidak mau mati, Pak. Orang maunya hidup 1000 tahun, mau dia nikmati di dunia senikmat-nikmatnya. Tapi apa yang terjadi? Ada orang meninggal umur 20 tahun meninggal dunia. Bahkan ada sehat fisiknya. Jamaah sekalian setiap hari berolahraga meninggal juga umur 40 tahun. Jamaah sekalian, berarti nyawa, ruh, jamaah sekalian, itu milik Allah bukan milik kita. Kalau milik kita tidak ada yang mau meninggal lebih cepat, maunya meninggal lama-lama. Kalau perlu 1000 tahun. Jamaah sekalian. Jelas Pak ya? Hadirin. Ya, oleh karena itu jamaah sekalian, ketika kita tertimpa musibah, apa yang kita baca? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah, ya. Wa inna ilaihi raji'un, dan hanya kepada Allah kita akan dikembalikan. Jamaah sekalian, itu kalau kita tertimpa musibah, Pak, supaya kita jamaah sekalian tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mencela Allah. Karena apa? Kita yakin, sadar bahwasanya diri kita yang kita tertimpa musibah, keluarga kita, ya, harta kita itu milik Allah. Jamaah sekalian. Oleh karena itu Allah bisa mengambil kapan saja, melalui apa saja, dengan cara apa saja. Iya. Kemudian walahul hamdu, baginya, hanya bagi Allah sajalah segala pujian. Jamaah sekalian. Apa segala pujian? Ya, segala pujian atas nikmat-nikmat Allah, segala pujian atas sifat-sifat Allah dan nama-namanya, segala pujian atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, semuanya milik Allah, ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, makanya Pak, bagaimanapun keadaan kita, meskipun kita dalam keadaan sakit, jamaah sekalian, kalau kita ditanya oleh orang bagaimana keadaan pada kita sakit, jamaah sekalian, maka kita menjawab alhamdulillah ala kulli hal. Iya. Itu jawaban. Nabi kan ditanya begitu Nabi. Ketika Nabi sakit, ya Rasulullah bagaimana keadaanmu? Apa kata Nabi? Alhamdulillah ala kulli hal. Bagaimanapun keadaan saya, meskipun saya sakit, kata Nabi, saya tetap memuji Allah. Bayangkan Pak, tetap jangan, aduh sakit saya, aduh bagaimana saya, kesian saya. Gitu. Boleh saja kita begitu, ya, tapi jangan sampai kita lupa dulu memuji Allah Subhanahu wa taala. Puji dulu Allah. Ya, alhamdulillah ala kulli hal. Oh iya, saya lagi sakit ini, saya butuh istirahat, ya. Ya, tapi jangan lupa kata-kata alhamdulillah. Kenapa jamaah sekalian? Ya karena Nabi yang ajarkan. Nabi ketika ditanya, beliau tidak mengatakan, iya saya lagi sakit ini. Tapi Nabi kata, alhamdulillah ala kulli hal. Jamaah sekalian. Karena apa Pak? Tetap kita memuji Allah meskipun kita sakit. Karena sakit itu juga penghapus dosa. Jadi kalau Bapak merasa tidak pernah sakit Pak, hati-hati Pak. Jangan sampai dosa tidak dihapuskan oleh Allah. Iya Pak. Jadi bersyukur Pak kalau kita sakit. Itu sahabat Pak. Kalau dia tidak sakit Pak, dia khawatir jangan sampai dosanya tidak diampunkan oleh Allah. Makanya sahabat Pak, kalau sakit suka dia sakit. Suka. Iya. Karena apa? Dia tahu itu penyakit itu penghapus dosa. Bukan berarti juga kita cari-cari penyakit Pak. Jangan juga cari-cari penyakit, tidak boleh. Tetap kita jangan cari penyakit. Tapi kalau penyakit datang, jamaah sekalian, kita berbaik sangka kepada Allah. Semoga ya Allah penyakit ini engkau hapuskan dosaku ya Allah. Jamaah sekalian. Hadirin rahimakumullah. Ini hadirin yang harus kita. Makanya Pak, jangan lupa kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Meskipun kita sakit jamaah sekalian. Karena apa? Karena sakit fisik jamaah sekalian itu kecil sekali. Dibandingkan kalau sakit iman. Yang sakit iman ini yang berbahaya Pak. Kalau sakit fisik Pak, gampang sembuhnya. Tapi kalau sakit iman itu yang susah jamaah sekalian. Iya, makanya kalau sakit fisik jamaah sekalian, alhamdulillah.
Tapi kalau sakit iman, jangan alhamdulillah, bahaya. Kalau sakit iman, alhamdulillah itu bahaya loh Pak. Iya, kalau sakit iman, astagfirullah. Ya, jamaah sekalian. Tatkala kita tidak sholat, jangan kita alhamdulillah saya tidak sholat. Jangan. Kalau kita tidak sholat, astagfirullah. Kita berbuat maksiat, jangan alhamdulillah saya berbuat maksiat. Tidak boleh Pak. Berbuat maksiat kita astagfirullah. Tapi kalau kita tertimpa musibah, sakit misalnya, ya atau misalnya ada kena bencana-bencana alam, alhamdulillah ala kulli hal. Tapi kalau berbuat maksiat jangan alhamdulillah, tapi astagfirullah wa atubu ilaik. Ya Allah, saya mohon ampun kepadamu ya Allah dan saya bertobat kepadamu. Jelas Pak ya? Jadi yang berbahaya itu Pak sakit iman. Jamaah sekalian, kalau semua sakit fisik Pak, jamaah sekalian sebenarnya di situ adalah untuk menghapuskan dosa-dosa kita jamaah sekalian. Selanjutkan Pak, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatunya Pak. Ini yang harus kita tanamkan Pak. Yakini, seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Pak berkuasa atas segala-galanya. Jelas Pak ya, tahu ya artinya ya, berkuasa atas segala-galanya. Artinya tidak ada yang menghalangi kekuasaan Allah. Kalau Allah berkehendak, kun fayakun, maka terjadilah. Jamaah sekalian, tidak ada yang bisa menghalangi keputusan Allah. Tidak ada yang bisa menghalangi takdir Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, itulah yang disebut dengan Allah Maha berkuasa segala-galanya. Ya banyak contohnya Pak ya. Allah Maha berkuasa segala-galanya. Jamaah sekalian, contoh saja. Ya. Nabi Ibrahim, jamaah sekalian, pernah mau dibakar kan Pak? Mau dibakar Pak. Ya, dengan api yang sangat tinggi sekali berkobar. Tapi Allah berkuasa atas segala-galanya. Allah tundukkan api. Akhirnya api Pak menjadi dingin. Nabi Ibrahim tidak terbakar, bahkan satu bulu pun tidak terbakar Pak. Nabi Ibrahim justru kedinginan. Ini menunjukkan bahwasanya Allah berkuasa atas segala-galanya. Jamaah sekalian. Contoh lagi. Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun Pak dengan bala tentaranya. Di depannya Laut Merah Pak, tidak ada kapal. Di belakangnya tentara Fir'aun, jumlahnya 1.500.000 orang. Jamaah sekalian dengan perlengkapan. Tapi Allah berkuasa atas segala-galanya. Akhirnya Allah perintahkan kepada Musa, "Wahai Musa, pukulkanlah tongkatmu ke lautan." Dipukulkan Pak, langsung jadi daratan. Seketika itu jamaah langsung jadi daratan Pak. Itu menunjukkan Allah berkuasa atas segala-galanya. Contoh lagi, jamaah sekalian, Raja Namrud. Tidak ada yang bisa kalahkan Pak. Bala tentaranya cukup banyak. Nabi Ibrahim tidak bisa mengalahkan. Tapi Allah kalahkan dengan seekor nyamuk yang tidak ada sayapnya sebelah. Raja Namrud Pak. Raja ketika itu jamaah sekalian, yang mengangkat dirinya sebagai Tuhan pada saat itu tidak ada yang bisa mengalahkan Pak. Nabi Ibrahim pun tidak bisa mengalahkan, tapi dikalahkan oleh satu ekor nyamuk yang tidak ada sayapnya sebelah. Masuk ke hidungnya, lalu masuk ke otaknya Pak. Tidak mati-mati itu nyamuk Pak, menggigit terus Pak. Dan itu Namrud merasa enak kalau dipukul kepalanya. Dipukul akhirnya hancur kepalanya Pak. Itu menunjukkan Allah berkuasa atas segala-galanya jemaah sekalian. Banyak lagi Pak, ya banyak lagi contoh-contoh jemaah sekalian karena waktu terbatas hadirin, ya saya tidak melanjutkan Pak. Ini bacaan ini